berada di kantor hukum salah satu alumni Unpam yang jadi salah satu panutan di Unpam juga. Yuk kita segera ke atas. Assalamualaikum. Woi, apa ini? Aduh, sorry deh ganggu nih. Aduh, ganggu Bang. Kita mau silaturahmi nih. Siap. Silakan duduk, Bang Sen. Aduh. Nih, sorry. sobat alumni, ini namanya Bang Isram. Beliau salah satu pengacara the best nih di Tangerang Selatan. Salah satu panutan jadi alumni Unpam juga. Oke, kita coba ngobrol sedikit ya, Bang Isram. Aduh. Bang Otang nih. Kita lagi jalan-jalan, Bang. Kita lagi mampir nih kan di sini. Oh iya, ternyata di BSD nih di Tangsel nih ada alumni yang ya kita bisa kita bilang panutan kita juga lah, ya kan, yang butuh di kita sounding nih ke teman-teman juga. Kabarin kan mau ke sini. Lagi. Kalau ngabarin namanya bukan gerbek, Bang. Ini gerbek alumni nih kan. Kalau ngabarin ntar ngundang ya kan. Ya kita kalau ngabarin. Oke, kita tanya dulu nih ke Bang Isram nih. Bang, Hey, siap. lulusan tahun berapa sih, Bang? Di Unpam? Saya lulusan tahun berapa ya? Sekarang tahun berapa? 2003 sekarang. 2014. 2014. Iya. Mantap. Itu selama di kampus gimana tuh, Bang? Maksudnya ketemu kawan-kawan beneran fokus kuliah gitu ya kan? Apa memang notabene ya biar bisa ketemu sama kawan-kawan hukum juga, networking lah ya kan di kampus tuh gimana tuh, Bang? Itu saya di kampus dulu tuh kayak orang gembel. Gimana kemana? Gembel ya. Ini udah sukses begini. Itu perjalanan hidup. Oh, proses ya. Jangan lihat sekarang. Iya. Dulu ngegembel ya saya masuk kampus 2009 ya, terus 2009. Satu angkatan gitu. Iya. Beda prodi doang. Oh gitu. Tapi Terus lulus duluan kali. kayak sama, Bang. Gitu. Iya, soalnya teknik ya. Teknik sama hukum itu ya hampir sama. Barengan lama kan gitu. Lama, beda sama sastra, cepet. Gitu ya. Kalau saya masuk 2009, keluar 2014. Nah, banyak proses yang saya alami tuh di kampus, dinamika kampus ya. Di kampus itu ketika itu lagi ramai berantem sesama mahasiswa, organisasi eksternal, internal, apalagi BEM nggak ada ketika itu. Hukum tuh kayaknya. Oh iya, biasa. Saya ingat tuh dulu yang dari polsek gerbak juga kan dulu kan, sampai di dalam dikunci kan. Iya. Saya nggak ikutan itu. Saya informatika. Ikut dulu. Iya. Dulu terus ikut beberapa organisasi di eksternal dan internal. Nah, tapi kita lebih banyak berproses di luar sih sebenarnya. Kampus hanya sebagai sarana untuk mencari ilmu, pendidikan, aplikasinya tuh di luar. Nah, itu. Dan saya banyak mendapat ilmu-ilmu di lapangan itu ya di luar. Di kampus itu hanya akademik saja, gitu. Nah, tapi waduh luar biasa. Di zamannya kita itu ya, lagi nggak ada BEM ya ketika itu. Berarti itu kampus pertama ya, Bang? Masih di Pamulang tuh, ya kan? Seru masih tuh, Pamulang, baru masih dua di gedung tuh. Kadang masih di kelas-kelas SMK tuh. Ya, kan belum ada ruangan semuanya. Iya. Ada pohon ceri. Iya, pohon ceri. Masih ini dong, Narci. Zaman-zaman ini nanti sama apa namanya? Fotokopi Alibaba. Laba-laba. Iya. Sekarang jadi Indomaret ya? Iya, benar. Nah, di situ. Oh, rasain tuh. Iya, dulu ikut di Mapala juga. Aktif banget dong ya. Bos. Luar biasa. Mantap. Jadi ilmu yang kita dapat di organisasi itu memang sangat
bermanfaat dan kita bisa aplikasikan di dunia kerja ternyata. Ya. Kenapa saya bilang di dunia organisasi itu kita diajarkan bagaimana caranya membuat surat menyurat, tertib administrasi, dan dalam dunia kerja itu diaplikasikan semua, ya, mengenai data, terus kemudian database, surat-surat. Nah itu karena kita sudah punya basic di zaman kuliah dulu, dari berangkat dari organisasi. Ya implementasinya pada saat di dunia kerja itu udah nggak buta-buta amat, Bang. Gitu, jadi udah tahu, oh ini caranya seperti ini, begini ya kan gitu, ilmu lapangan. Dan dulu saya seneng berorganisasi di kampus itu, ya kampus juga nggak terlalu ini ya, agak cuek gitu ya. Dulu ya. Dulu ya. Nah sekarang nih saya nggak tahu nih ya dinamika kampus gimana, teman-teman seperti apa, tapi ya alhamdulillah ya kampus Unpam ini yang dulu mungkin dikenal dengan wah, ya kan? murah, terus kemudian bicara tentang kuantitas, ya, betul. Kuantitas artinya kan banyak. Ya kan? Tapi hari ini, wow, jangan salah. Mahasiswa alumni Unpam itu top kualitasnya sekarang. Siado ya? Iya, bersaing secara kuantitas ya, secara kualitas juga ya, baik di tatanan daerah maupun tingkat nasional. Betul. Iya. Nah, kayak kita ini kan yang bergerak di bidang profesi advokat. Nah, persaingannya kan luar biasa tuh. Di luar sana ya. Secara praktek ya, dan kami ini ya itu tidak mau kalah dengan lulusan yang lain ya, advokat yang memang berangkat dari kampus-kampus yang ternama. Pada faktanya di lapangan juga ya kita tidak mau kalah, dan memang ya boleh dikata ya alumni Unpam ini memang patut diacungi jempol. Rata-rata pejuang yang kita tahu gitu kan. Benar, pejuang. Karena apa ya, mereka dapat ilmu secara akademik di kampus, aplikasi dan implementasinya di luar itu benar-benar survive mereka. Survive karena ini kampus tergolong baru, belum ada senior yang lulus sudah berada pada posisi yang nyaman. Tidak. Ya, bicara itu Bang, pejuang, survive nih teman-teman, salah satunya Bang Isram nih. Sekarang udah jadi lawyer ternama juga nih, salah satu lawyer ternama nih. Jadi kalau teman-teman nanti butuh konsultasi hukum ataupun ada masalah hukum yang berhubungan dengan hukum ya, bisa nanti dibantu lah Bang Isram ya. Oh, mantap. Oke Bang. Mungkin kita ngobrol-ngobrol nanti panjangnya di podcast ya kan. Kita mampir doang nih ya kan. Ada podcastnya juga. Ya ada nanti itu podcast lah ya kan. Kita panggil semuanya itu, kita berjam-jam lah ngobrol ya kan. Jadi gini Bang, seberapa besar sih manfaat atau efek dari Universitas Pamulang nih ketika Abang sudah jadi sarjana ya kan? Itu terhadap karir Abang nih sekarang. Oh gitu. Iya. Jadi gini ya. Sangat bermanfaat ya kalau kita bicara tentang seberapa besar manfaatnya. Ya manfaatnya nggak bisa diukur. Manfaatnya nggak bisa diukur. Pada intinya kalau kita mau tuangkan dalam satu buku, ya itu nggak bakal muat nih buku. Nggak bakal muat nih. Kalau kita mau bicara tentang seberapa besar manfaatnya, ya. Seisi kantor ini juga nggak muat kalau kita mau bicarakan, kita tuangkan dalam sebuah cerita. Tapi kita hanya bisa memperlihatkan prestasi kita melalui orang, bahwasanya alumni Unpam, mahasiswa Unpam itu ya tidak bisa dianggap remeh dan disepelekan di luar. Setuju Bang. Mereka top. Ya. Kenapa? Kita ini berada di tengah-tengah ibu kota, ya, persaingan sangat luar biasa. Ibaratnya nih Bang nih ya, ring tinju, ya, kita berada di atas ring tinju nih. Ya. Kalau orang sudah naik di dalam ring tinju, terus kemudian dia tidak sanggup melawan, menangkis, melawan tantangan pukulan dari lawan,
akan tumbang kita. Betul. Nah, ibaratnya ini kita kan baru pemula semua nih. Kampus Unpam itu baru berapa generasi ya. Tetapi saya lihat di lapangan hampir semua tempat wilayah ya ada anak Unpamnya di sana. Iya. Dan itu luar biasa. Nah, itu kenapa saya bilang saya pergi ke Makassar. Ada penanganan kasus di sana. Sampai ke daerah-daerah. Ketemunya lawannya anak Unpam juga. Akhirnya apa? Ya, kita mau berperang secara profesional, oke. Ya, di sisi itu ya kita berkawan lagi karena yang kita lihat alma mater kan gitu. Nah, saya berperkara beberapa minggu lalu ya Bang ya di Bangka Belitung ya, Bangka Belitung. Lawan saya beberapa orang saya gugat termasuk BPN. Ya, begitu tanya-tanya alumni dari mana, dia kan tahu nih, lawyer dari Jakarta. Nanya-nanya alumni mana, Unpam lah sama. Itu pegawai BPN loh. Wah, dia udah punya posisi tuh di sana tuh. Kasih Nah, kemudian lawyernya juga, lawyer lawan kita, loh kok dari Unpam, akhirnya kita saling rangkul. Nah, di sinilah. Artinya semua di daerah semua daerah di Indonesia ini itu mahasiswa atau lulusan itu ya berasal dari Unpam. Ya. Banyak ya? Ya banyak. Saya ke Papua ketemu juga alumni Unpam dan memang luar biasa. Saya malah dulu mikirnya itu, wah ternyata orang IT banyak yang Unpam ya. Dulu gitu Bang. Soalnya pas kita ada project di salah satu instansi pemerintah, itu nagarinya, wah Unpam, wah temenan dong gitu ya kan. Jadi di belakang project tuh ya udah oh iya kita yang tadinya lu kan megang ini enggak, kita sama-sama yang jadi kita selesai sama-sama gitu. Jadi ketemu di situ Bang gitu. Iya benar banget Bang. Iya. Dulu Unpam itu ya zaman ya baru-baru ini ya tahun 2010, 2011, 2013, 14 alumni Unpam itu belum diperhitungkan dan hampir belum dikenal. Terkenalnya Unpam itu karena berangkat dari pergerakan. Dikenalnya dengan tukang demo. Iya, Unpam itu. Nah, kesini-sini semakin banyak melahirkan alumni lulusan itu. Nah, itu mulai tuh teman-teman alumni udah mulai berkiprah di tempat masing-masing. Mulai kelihatan dan memang ya hampir menonjol di setiap tempat. Ya, saya berpraktek di daerah Tiga Raksa, Pengadilan, pokoknya di wilayah Jabodetabek itu tiap ketemu dengan khususnya di ini ya hukum ya, itu pasti ada anak Unpamnya. Ketemu pasti ada anak Unpam. Minimal satu ada lah di situ. Pasti ada. Nah, itulah. Nah, kita patut bersyukur, bangga diri terhadap alma mater kita, kampus kita. Karena ya kalau tidak ada kampus itu kita nggak bakal jadi apa-apa. Bang, denger tuh teman-teman. Jadi jangan pernah malu kalau misalnya wah udah lulusan mana nih, gitu kan? Wah, Unpam. Jangan digeser-geser jadi Universitas Pamulang mana gitu kan. Kita harus bangga sebagai alumni karena di luar sana juga banyak sekali alumni yang berprestasi gitu. Bang, terakhir nih closing statement buat teman-teman alumni dari Abang nih ya kan sebagai alumni mereka nih yang saat ini baru pada lulus itu kan baru banget ini nih ya kan di dunia kerja segala macam khususnya yang di anak-anak hukum lah ya kan umumnya yang prodi lainnya gimana tuh Bang menurut Abang kasih wejangan lah buat mereka biar bisa sukses nih kayak Bang. Kemana-mana selalu membanggakan membawa identitas diri saya. Ketika ada yang nanya lulusan dari mana, saya bilang lulusan dari Unpam. Unpam itu di mana? Ada Universitas Pamulang. Nah, saya ini alumninya kan gitu. Nah, jangan pernah malu menyebutkan nama kampusnya. Jadi saya temukan nih masih ada nih yang kadang agak malu, minder
ketika ditanya alumni dari mana, lulusan dari mana, agak minder. Tapi saya jawab dengan bangganya, saya membawa nama alma mater lulusan Universitas Pamulang, karena ya berkat Universitas Pamulang saya bisa menjadi seperti ini ya, karena banyak belajar, banyak menimba ilmu dari Universitas Pamulang ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan malu, akui identitas kita sebagai alumni Universitas Pamulang. Nah, dan teman-teman jangan malu, dunia usaha semakin bersaing, maka kalau bisa setiap lini, setiap bidang harus ada alumni Unpam yang mengambil peran di sana. Itu. Oke, makasih nih Bang, udah banyak kasih insight ya buat kita ya, terutama sama kawan-kawan alumni yang saat ini masih berjuang nih. Misalnya, waduh, udah sono sini ternyata nggak susah nyari kerja Bang. Banyak Bang DM ke kita juga di sosial media gitu ya kan. Pak, saya sekarang kerja di sini nih, ya kan, gajinya sekian, kira-kira ada kerjaan lain nggak, gitu kan, atau kita baru pada lulus nih, kira-kira ada lowongan kerja nggak? Nah, itu teman-teman ada di sosial media kita, banyak banget informasi lowongan kerja yang kita sudah sampai di sana. Kemudian juga kalau teman-teman butuh hard skill dan soft skill, kita juga adain webinar dan workshop itu gratis buat alumni semuanya. Nah, jadi jangan pernah berkecil hati, lulusan Unpam nih lulusan para pejuang. Ya bisa dikatakan seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di lain acara. Assalamualaikum.